berarti ad-din. Sekarang al yang ada pada kata ad-din. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda ya wal huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini. Itu ad-din yang kedua. Liyudhhirahu 'alad din. Lil jinsi, itu untuk jenis, sifatnya umum. Wa yadkhulu fihi kullu dinin batilin. Kata ad-din yang pada kata yang kedua ini, liyudhhirahu 'alad dini, ad-din di sini lil umum, yaitu al-jins, masuk padanya seluruh agama yang batil. Wa huwa ma'adal Islam, yaitu selain daripada Islam itu sendiri. Masuk padanya umum. Itu untuk memenangkan, untuk mengalahkan, untuk tinggi di atas agama-agama seluruhnya. Itu agama seluruhnya, baik agama Islam, ya, di selain agama Islam itu agama-agama yang batil. Qala rahimallah asy-syahid. Wasyahid fa'ilun wa huwa mubalaghah min syahidah. Timbangan asy-syahid itu seperti timbangan fa'ilun, syahidun. Wa huwa yaitu mubalaghah min syahidah. Yang sangat di dalam bersaksi. Wa huwa imma minas syahadah bima'na al-ikhbar wal i'lam. Bisa jadi kata syahid ini dari asal kata masdarnya itu asy-syahadah, dengan makna pemberitaan atau memberitakan dan mengumumkan. Au minas syahadah bima'na al-hudur, atau asy-syahadah itu maknanya adalah hudur, hadir. Ya. Punya dua makna di sini. Wal makna, maka makna yang dikandung dalam ucapan Syekhul Islam Taimiyah ini, wa kafa billahi syahidan, dan cukup bagi Allah sebagai saksi, mukhbiran bisidiki rasulihi, itu memberitakan tentang jujurnya, benarnya Rasulnya SAW. Au hadiran muttali'an la yagibu anhu syai'un, atau hadir melihat yang tidak ada kegaiban darinya sedikit pun, tidak ada yang tidak kelihatan dari Allah sedikit pun. Itu dua makna ini, makna yang terkandung dalam kata syahidan dari kata wa kafa billahi syahidan, dan cukup dengan Allah sebagai saksi. Itu saksi Allah memberitakan tentang jujurnya, benarnya Rasul SAW, atau Allah Subhanahu wa ta'ala hadiran mutali'an, hadir melihat yang tidak tampak darinya sesedikit pun. Ya. Wal makna al-ijmali, makna secara global, lima taqaddam, kepada apa yang telah berlalu, anna jami'a awsafil kamal sabitatun lillah ala akmalil wujuh wa atammiha. Bahwasanya seluruh sifat-sifat yang sempurna itu tetap bagi Allah atas sisi yang paling sempurna dan yang paling lengkapnya. Wa mimma yuhmadu alaihi subhanahu ni'amuhu ala ibadihi allati la yuhsi ahadun minal khalqi addaha. Dari apa-apa yang disanjung atas Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah nikmat-nikmatnya terhadap hamba-hamba ini, yang tidak bisa dihitung oleh seorang pun dari makhluk ini menghitungnya. Ini jadi yang dipuji oleh kepada Allah itu adalah nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa a'dhamuha, di antara nikmat yang paling agung, irsaluhu Muhammadan SAW bil huda wa dinil haq rahmatan lil alamin, yaitu
pengutusan Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk. Kita sudah bahas kemarin, petunjuk itu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat, pemberitaan bersalah yang berkaitan dengan berita-berita yang benar, iman yang sahih, ya, itu termasuk dalam kata al-huda. Wa dinil haq, juga agama yang benar, itu ilmu yang bermanfaat atau amal soleh. Disebutkan di sini minal ahkam wasyara'i, dari hukum-hukum dan syariat, i'tiqadiyah kanat am qauliyah am fi'liyah. Syariat-syariat berupa keyakinan-keyakinan, baik ucapan maupun perbuatan. Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau kita kembali kepada ucapan beliau ini, pengandungan makna yang terkandung dalam ucapan Syekhul Islam, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda, segala puji hanya kepada Allah, milik Allah, yang telah mengutus rasulahu, yaitu Rasul SAW, bil huda, dengan petunjuk, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan keimanan yang jujur, yang benar, wa dinil haq, yaitu pemberitaan tentang hukum-hukum syariat-syariat Allah yang berupa keyakinan, baik ucapan maupun perbuatan, liyudhirahu, untuk memenangkan, untuk tinggi, ala dini kulli, atas seluruh agama yaitu agama yang selain Islam. Wa kafa billahi syahidan, dan cukup bagi Allah sebagai saksi, yaitu saksi Allah dalam membenarkan Rasulnya. Juga Allah melihat, hadir, menyaksikan pula tentang sesuatu yang tidak tampak darinya, ya, Allah menyaksikannya. Baik. Kemudian kita melanjutkan dari penjelasan. Liyudhirahu, atau wa busra lil muttaqin, dan sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa. Liyudhirahu ala jamil adyan bil hujjati wal burhan, untuk memenangkan atas seluruh agama-agama dengan hujjah, penjelasan dalil, wal burhan, dengan keterangan, wal izzah, dengan kemuliaan, wa tamkin, dengan kemampuan, wa sultan, dengan kekuasaan. Jadi memenangkan atas seluruh agama itu dengan hujjah, terangan, dengan kemuliaan, dengan kemampuan, dengan kekuasaan. Wa kafa billahi syahidan, dan cukup Allah yang menjadi saksi, ala sidiki rasulihi, atas kebenaran Rasulnya, haqiqati ma ja'a bihi, hakikat apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu adalah hal yang berkaitan dengan persaksian Allah terhadap kebenaran Rasul dan hakikat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik. Wa syahadatuhu subhanahu takunu biqaulihi wa fi'lihi wa ta'yidihi. Persaksian Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dan dengan penguatannya. Di dalam makna syahadah di sini. Li rasulihi, kepada Rasulullah SAW, bin nasri, dengan pertolongan. Menguatkannya itu dengan pertolongan. Wal mu'jizat, dengan mu'jizat. Wal barahin, dan keterangan-keterangan. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau penguatan Allah kepada Rasulnya itu dengan pertolongan, dengan mukjizat yang diberikan pada Nabi, dan dengan keterangan-keterangan. Al-mutanawwi'ah, yang bermacam-macam, ala anna ma ja'a bihi huwal haqqul mubin, atas apa yang telah dibawa Nabi SAW itu adalah sesuatu yang hak, yang jelas. Ini masih penjelasan tentang seputar ucapan Syekhul Islam, ya.
di pembukaan. Kalau kita hanya sekedar menerjemahkan selesai. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya, ya, rasulahu bil huda, dengan ilmu yang bermanfaat, ya, wa dinil haq, dengan agama yang benar, yaitu dengan amal soleh, liyudhhirahu ala dini kulli, untuk memenangkan, mengalahkan atau tinggi di atas agama-agama yang seluruhnya, dan cukup bagi Allah yang menjadi saksi. Itu sudah cukup sebenarnya. Tapi di sini kita lebih membahas kepada penjelasan-penjelasan yang lebih bermakna. Baik. Qala rahimallah asy-syahadah. Apa itu syahadah, persaksian? Al-ikhbaru bi syai'an ilmin bihi. Memberitakan dengan sesuatu dari ilmu tentangnya atau dengannya. Wa'tiqadin li sihhatihi wa thubutihi, dan berkeyakinan tentang sahihnya berita tersebut dan tetapnya berita tersebut. Wala tu'tabaru syahadah illa idza kanat mashubatan bil iqrar wal id'an. Dan tidak dianggap sebagai suatu persaksian kecuali apabila dikaitkan dengan penetapan dan ketundukan. Ya. Wa wata'al qalbu 'alaiha lisan, dan mencocoki, menepati hati dan lisan. Itu namanya syahadah, persaksian. Menepati antara hati dan lisan pula. Baik. Fa inna Allah qad kadzdzabal munafiqin fi qaulihim, karena Allah mendustakan orang-orang munafik dalam ucapan orang munafik, nashhadu innaka la rasulullah. Apa mas ucapannya? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik datang bersaksi, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul Allah. Persaksian yang dusta atau enggak ini? Nah, kenapa dusta? Apa kenapa dusta? Di lisannya aja, tidak cocok dengan hatinya. Betul nggak orang munafik itu? Dia hanya lisan saja, tidak mencocoki hatinya. Nah, ini namanya bukan persaksian. Yang dikatakan asyhada di sini dari ucapan Syekhul Islam di atas. Ma'annahum qalu bil alsinatihim, bersamaan mereka itu juga berucap dengan lisan-lisan mereka. Jadi persaksian itu saya ulangi, al-ikhbaru bi syai'in an ilmin bihi wa i'tiqadin li sihhatihi wa thubutihi wa la tu'tabar syahadah illa, tidak dianggap persaksian kecuali idza kanat mashubatan bil iqrar, itu dikaitkan dengan penetapan, wal it'an, dan ketundukan, dan bertemunya menepati antara hati dan apa? Lisan. Sekarang kita berpindah ke ucapan selanjutnya. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Hiya kalimat tauhid. Ini adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Allati ittafaqat alaiha kalimatur rusul salawatullah wa salamu alaihi majma'in. Yang telah menyepakati atas ucapan tauhid ini, la ilallah, itu kalimatnya para rasul, semoga Allah memberikan salawat dan salam atas mereka seluruhnya. Itu para rasul satu, mereka bermufakat, bersepakat dalam ucapan ini. Semuanya mengajarkan apa? Kalimat tauhid. Bal hiya khulasatu da'watihim wa zubdatu risalatihim. Bahkan ucapan tauhid ini merupakan inti dakwah mereka dan merupakan inti pula risalah mereka. Wa ma min rasulin minhum illa ja'alaha muftataha amrihi wa qutba rahahu.
tidaklah dari seorang rasul dari mereka kecuali mereka menjadikan kalimat tauhid ini sebagai pembuka urusan-urusannya, dan qutbaruhah sebagai inti, ya, sumbu dari penggilingannya, dari agama itu, dari dakwahnya mereka. Ini istilah, ya, qutbaruhah ini sumbu penggilingan, jadi sebagai tempat berputarnya dakwah mereka. Kama qala Nabiyyuna sallallahu sebagaimana Nabi kita bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berucap la ilaha illallah, ucapan tauhid. Fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh mereka telah terlindungi dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Haknya ini nanti bicaranya kepada hal-hal yang dibolehkan. Darah itu tertumpah atau harta itu bisa diambil. Itu nanti pembicaranya. Asalkan mereka sudah la ilaha illallah, sudah terlindungi harta dan darah mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla, dan perhitungan mereka itu atas tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sini kita mengambil syahidnya saja, itu la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ini diucapkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah dalam pembukaannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, baik. Kemudian wa dalalatu hadil kalimah ala tauhid, dan yang menunjukkan kepada kalimat ini atas tauhid, bi'tibari istimaliha ala nafsi wal isbati al muqtadi lil hasr, yaitu dilihat dari kecakupannya atas peniadaan dan penetapan. Itu la ilallah ini, kecakupan kalimat ini itu ada peniadaan dan penetapan sekalian. Al-muqtadi, yang membawa kepada lil hasr, kepada pembatasan. Karena ada penafian, ada penetapan, itu menimbulkan adanya pembatasan. La ilaha illallah, la itu penafian, menafikan tidak ada sembahan yang berhak diibadahi illa Allah, penetapan, kecuali Allah. Nah, dua penafian dan penetapan inilah yang menjadikan hasr, pembatasan saja. Siapa yang diibadahi? Itu Allah saja. Kemudian wa huwa ablagu minal isbat al mujarradi qaulina, dia lebih kuat dari hanya penetapan saja, sebagaimana ucapan kita Allahu wahidun masalan. Coba Anda mengatakan Allahu wahid, artinya apa? Allah satu. Belum tentu punya makna satu itu saja. Karena tidak ada apa? Tidak ada peniadaan, hanya penetapan tok. Paham ini? Tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah. Allahu wahid, ya Allah satu. Belum tentu yang lain nggak betul disembah. Kalau Allah satu, apa maknanya Allah satu? Maha Esa. Paham ini? Berarti yang lain bisa disembah. Tidak perlu ada hubungannya dengan Allah yang satu. Allah Maha Satu, tapi yang lain bisa. Itu maknanya kalau hanya penetapan. Paham ini? Paham? Jadi kata nafi dan isbat ini kalimat tauhid. Kemudian fahiya tadullu bisadriha ala nafil ilahiyah amma siwallahi ta'ala, yaitu menunjukkan kepada asalnya atas peniadaan ilahiyah, sesembahan-sesembahan, amma siwallah, dari apa-apa selain Allah yang maha tinggi. Wa tadullu bi ajziha ala isbatil ilahiyah
lahu wahdah, dan juga menunjukkan tentang lemahnya sesembahan-sembahan yang itu atas penetapan sifat ketuhanan bagi Allah saja. Ya. Ilahiyah, sifat ketuhanan Allah yang hanya disembah saja. Baik. Wala budda fiha min idmar khabarin takdiruhu. Maka mesti pada kalimat tauhid ini ada idmar, ada yang tersembunyi. Berita, takdirnya apa kira-kiranya? Itu la ma'buda bihaqqin mawjudun ilallah. Itu ada. Idmarnya yang tersembunyi di situ. Jadi la ilaha illallah bukan artinya tidak ada ilah kecuali Tuhan. Tidak Tuhan kecuali Allah, bukan. Harus ada yang memang ditakdirkan di situ, dan itu ma'ruf dalam kalimat Arab. Takdirnya apa? La ma'buda bihaqqin mawjudun ilallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar yang ada kecuali Allah. Itu harus. Nah. Wa amma qauluhu wahdahu la syarikalah, ucapan wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Wahdahu itu hanya Allah saja, munfaridan, sendiri. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa huwa ta'kidun lima dallat alaihi kalimatu tauhid. Ini adalah ta'kid namanya, atau taukid boleh. Mungkin antum lebih dengar taukid ya, taukid aja ada. Jadi bahasa taukid itu ada dua, bisa ta'kid, bisa taukid. Ada dalam dalil semua. Nah, kita mengistilahkan taukid saja, penguatan. Nah, taukidnya mana? Yaitu wahdahu la syarikalah, ini kalimat mentaukidkan, menguatkan kata la ilaha illallah. Tidak ada sekutu baginya, taukid penguatan terhadap kata la ilaha illallah. Apa itu Ustaz taukid? Misalnya begini saja, kita contohkan, tidak sama persis tapi contohkan dulu. Orang mengatakan, apakah si Anin telah datang? Saya mengatakan, iya, dia telah datang. Penekanannya mana? Iya. Dua kalinya iya, itu iya yang berikutnya itu mentaukid, penekanan kepada kata iya yang depan. Paham itu? Itu contoh saja, penggambaran tentang penguatan kalimat. Kalau orang Arab bilang, naam, itu menunjukkan taukid. Iya, benar, naam. Gitu. Nah, itu taukid namanya. Kemudian, wa qauluhu iqraran bihi, menetapkan dengannya, dengan tauhid tersebut. Masdarun muakkadun li ma'nal fi'li. Masdarun muakkadun. Nah, ini berarti berkaitan dengan masalah maf'ulun mutlak. Masdar sebagai penguat dengan makna perbuatan. Iqraran bihi. Ya. Asyhadu al-murad, itu aku bersaksi, maksudnya iqrarul qalbi wal lisan, menetapkan dengan hati dan dengan lisan. Ya. Baik. Jadi orang bersaksi itu artinya apa, Mas? Menetapkan dengan hati dan lisan. Jadi tidak hanya sekedar lisan toh. Ya. Wa qauluhu tauhidan, tauhid, ikhlasan lillahi azza wa jalla fil ibadah, mengikhlaskan untuk Allah yang perkasa dan maha mulia di dalam peribadahan. Fal muradu bihi at-tauhid al-iradi at-talabi. Ya, al-mabniyu ala tauhidil ma'rifati wal isbat. Yang dimasukkan tauhid di sini adalah tauhid al-iradi
at-talabi. Apa itu? Al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah atau al-ilahiyah. Ya. Dan dibangun di atas tauhid al-ma'rifah wal isbat, tauhid rububiyah. Itu istilah saja. Istilah para ulama. Jadi tauhid uluhiyah itu dibangun di atas tauhid apa? Apa? Rububiyah. Seorang mengaku bahwa Allah yang memberi makan, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan. Allah semua itu pengakuan rububiyah. Maka seorang itu konsekuensinya apa? Beribadah kepada Allah saja. Harusnya begitu, tidak hanya pengakuan tok. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang memberikan rezeki padamu? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta ini, bintang dan bulannya pada tempatnya dia? Allah. Jadi konsekuensinya apa? Harus beribadah kepada Allah saja. Begitulah Mas. Ya. Kemudian wa ja'ala syahadata li Rasul sallallahu alaihi wasallam bi risalah wal ubudiyah makrunatan bi syahadati lillahi bi tauhid. Menjadikan syahadat persaksian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan risalahnya. Risalah yang dibawa berupa syariat wal ubudiyah dan sebagai hamba yang beribadah pada Allah. Nabi itu seorang yang membawa risalah syariat Allah sekaligus sebagai apa? Hamba Allah. Maka persaksian terhadap risalah itu ar-rasul dan persaksian sebagai ubudiyah itu Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu penting. Makrunatan itu dikaitkan, digandengkan dengan persaksian kepada Allah dengan tauhid. La ilaha illallah, apa Mas? Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik. Lil isyarati ila annahu la budda min kullin minhuma, memberikan isyarat kepada bahwasanya mesti dari setiap keduanya ini persaksian terhadap Allah saja yang hanya diibadahi saja dan persaksian kepada Rasul sebagai Rasul dan hamba Allah, ya, fala tughni ihadahuma anil akhar, maka di situ membutuhkan satu dengan yang lainnya. Fala tughni artinya membutuhkan, kalau tughni tidak membutuhkan, ya, karena gina, karena kaya, ya, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Walihada qarana bainahuma fil adzan wa fit tasyahhud. Oleh sebab ini mengkaitkan kedua persaksian ini di dalam adzan. Betul enggak? Adzan. Tahu adzan, Mas? Asyhadu an la ilallah, kemudian dua kali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikaitkan, digandengkan. Dan dalam persaksian pula asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah. Nah, penting sekali ini sumber kebaikan ini dua kalimat ini. Antum beribadah kayak apapun, dalam bentuk amalan apapun. Ini saya itu baru mendapatkan pengertian ketika ada orang yang bertanya, orang awam mungkin. Saya bilang ibadah dalam kalimat itu sering ceramah gitu, dia bilang, kalau dalam amalan biasa bagaimana Ustaz? Bukan ibadah. Nah, berarti dia pengertiannya apa? Ibadah itu bukan amalan. Kalau saya bilang, sama aja Pak. Jadi, oh ya sudah, saya pakai bahasa amalan saja. Nggak usah ibadah. Dari setiap amalan, nah gitu, maksudnya ibadah. Jadi, orang awam itu ternyata pengertiannya ibadah itu ibadah, khusus itu ibadah. Amalan itu bukan ibadah. Jadi Ustaz bilang, ibadah karena Allah. Kalau saya beramal, amal-amalan itu bukan ibadah, Ustaz. Nah, amal itu ibadah juga, saya bilang. Oh, kemudian saya merubah kalimat. Oh, amalan, udah gitu aja. Gitu. Ternyata begitu pengertiannya. Kita dapatkan seperti itu.
Ternyata dia bayangan ibadah tuh pokoknya ibadah, amalan-amalan. Ternyata amalan itu ya ibadah sama. Eh? Iya, makanya. Iya, makanya kita kadang-kadang mendapatkan suatu keadaan, nah di situ kita memahami. Kadang orang itu sulit memahami sesuatu yang menurut kita itu sudah biasa bahasa kita, ternyata orang paham. Orang tuh pahamnya beda. Nah, begitu. Barusan saya dapatkan kemarin mungkin 2-3 hari yang lalu. Kemudian wa qala ba'duhum fi tafsiri qauli ta'ala, berkata sebagian mereka dalam tafsir firman Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan sebutan namamu. Dalam surat apa? Asyar, Alam Nasr boleh? Ayat 4, yakni la udhkaru illa dzukirta ma'i, tidaklah disebutkan ya kecuali disebutkan namamu bersamaku, itu Allah. Itu sepotong dalam ungkapan sepotongan ya, begitu. Bisa dilihat di situ. Ya. Disebutkan digandengkan nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu wa innama jama'a lahu baina wasfai risalah wal ubudiyah. Hanya saja Allah mengumpulkan baginya antara sifat risalah dan sifat ubudiyah bagi Rasulullah SAW, li'annahu ma'a'la ma yusafu bihi al-abdu. Karena kedua ini yang paling tinggi apa yang disifatkan kepada hambanya. Baik. Kita mulai jam berapa tadi, Mas? Baru 28 menit. Ya, dah. Qala rahimallah wal ibadatu. Ibadah sekarang. Hiyal hikmatul lati khalaqallahu khalqa li ajliha. Itu ada hikmah yang Allah telah menciptakan makhluknya karena dalam rangka ibadah. Paham ini? Kembali kepada al-ibadah. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ad-Dariyat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku saja. Ay yuwahiduni, agar mereka mengesahkan aku dalam ibadah. Jadi ibadah pun ketika kita sudah masuk dalam kalimat ibadah atau amalan, apa Mas? Itu dalam rangka amal perbuatan kita. Ibadah itu untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah itu, gitu loh. Adzan misalnya, ibadah bukan? Ibadah. Maka dalam rangka karena Allah saja. Paham ini? Antum memberi, mengamalkan memberi, itu dalam rangka untuk mendapatkan apa? Ridha Allah, mendapatkan wajah Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu semua. Yep. Fa kamalul makhluk fi tahqiqi tilkal ghayah, maka kesempurnaan makhluk ini itu pada pengrealisasian tujuan itu. Jadi kesempurnaan makhluk ini itu terletak pada pengrealisasian, realisasi. Sulit bahasa pengrealisasian. Nah, wis tua ya, pengrealisasian. Nah, terhadap tujuan itu. Tujuan apa, Mas? Ibadah. Perwujudan. Nah, itu enak aja. Rala-rala mulai enak. Para olimpiade mah sulit. Nah. Bismillah. Apa, Mas? Nah, bagus. Penemuan kalimat yang baru, perwujudan. Enak. Wa kullama zdadal abdu tahqiqan lil ubudiyah
tatkala bertambah seorang hamba itu perwujudan terhadap peribadahan, kamaluhu, kesempurnaannya. Apa? Izdada kamaluhu, bertambah kesempurnaannya. Wa alat darajatuhu, dan tinggi derajatnya. Walihada dzakarallahu nabiyahu biqalbil abdi fi asma ahwalihi wa asrafi maqamatihi. Laqab. Oh, bilaqab, ya. Walihada dzakarallahu nabiyahu bilaqabil abdi fi asma ahwalihi wa asrafi maqamatihi. Oleh sebab ini Allah menyebutkan nabinya dengan laqab, gelaran hamba, pada ketinggian keadaan-keadaannya dan kemuliaan, paling mulianya kedudukan-kedudukannya, seperti kal isra bihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi SAW. Isra itu apa? Isra, perjalanan malam. Allah mengisrakan. Wa qiyamihi bida'watihi, dan menegakkan dengan dakwah ilallah, kepada Allah, wal ilha'i ilaih, dan memberikan wahyu kepadanya. Wa tahaddi billadzi unzila alaih, dan menentang orang yang ragu dengan apa yang telah diturunkan atasnya. Masya Allah, ya. Baik, sekali lagi kita masuk ke alinea berikutnya. Setelah itu kita cukupkan. Qala rahimallahu wa nabiyyah wa nabbaha biwasfil ubudiyyati aidan ila raddi ala ahlil gulu alladina qad yatajawazuna bir rasul sallallahu alaihi wasallam qadrahu, dan mengingatkan dengan sifat ubudiyah di sini juga itu untuk membantah orang-orang yang gulu, berlebih-lebihan, yang mereka melampaui batas kepada Rasulnya SAW, melampaui batas kadarnya. Wa yarfa'unahu ila martabatil uluhiyah, mereka mengangkat Nabi sampai ke martabat derajat daripada uluhiyah. Ada nggak, Mas? Ada. Di kalangan Nasoro misalnya, Rasul diangkat sebagai Tuhan. Misalnya, contoh derajatnya diangkat. Di kalangan Muslimin ada sebagian kecil orang yang mengangkat Nabi sebagai apa? Tuhan. Bahkan bukan Nabi, Ali malah. Seperti Abdullah bin Sabah mengatakan, anta ilah, Ali dikatakan begitu. Kemudian kama yaf'alu dullalus sufi qabbahumullah, sebagaimana dikerjakan oleh orang-orang yang sesat dari kalangan sufiyah, semoga Allah menjelekkan mereka. Wa qad sahha anhu sallallahu anhu qala, dan telah sahih datang dari Nabi SAW bahwasanya Nabi berkata, la tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam wa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian melampaui batas kepadaku sebagaimana telah melampaui batas orang-orang Nasara terhadap Ibnu Maryam, yaitu Isa bin Maryam. Hanya saja aku ini seorang hamba, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dulu ini kita pada ucapan penjelasan tentang abduhu wa rasuluh. Mudah-mudahan kita paham maksudnya. Kalau kita terjemahkan saja langsung kan gampang juga, enak. Kita ulangi sedikit terjemahan secara langsung. Tapi kalau dengan penjelasan ini kan lebih mengena.
Yaitu alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak dibagi kecuali Allah saja dan tidak sekutu baginya. Menetapkan dengannya dan bertauhidan, ya, menetapkan tentang persaksian tadi dan mentauhidkan Allah. Asyhadu anna Muhammadan rasul, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Selesai kan? Tapi kalau dengan penjelasan ini kan kita lebih tahu hakikat mendalam dari ucapan tadi. Barakallahu fikum, begitu aja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 8. Jam 9. Pas. Insyaallah. Jadi pas berapa menit, Mas? 40.